Shalom, apa kabar semuanya? Selamat pagi peserta didik kelas 6. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk pelajaran agama Kristen. Dan Ibu harap kalian di tengah pandemi COVID-19 ini berada dalam keadaan sehat, kuat, baik adanya, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, tidak keluar rumah jika tidak perlu untuk menghindari keramaian dan kerumunan. Peserta didik kelas 6, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6, yaitu pelajaran 2 dengan judul Beribadahlah, sebab Tuhan itu baik. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menyediakan perlengkapan belajar kalian, yaitu yang pertama, buku tulis, buku catatan untuk pelajaran agama yang tidak boleh dicampur dengan buku catatan mata pelajaran yang lain ya. Kemudian kalian menyediakan pensil untuk mencatat, untuk menjaga kebersihan dan kerapian dalam menulis atau mencatat. Jadi tidak boleh memakai pulpen, harus memakai pensil, supaya kalau salah kalian bisa memperbaiki. Kemudian kalian menyediakan karet penghapus. Yang lebih khusus lagi, kalian harus menyediakan Alkitab. Peserta didik kelas 6, kita mulai hari ini dan kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami peserta didik kelas 6 akan belajar agama bersama-sama. Melalui pembelajaran daring ini, kiranya Tuhan mau membungkus kami semua dengan Roh Kudus, agar supaya materi yang diberikan oleh Ibu Agama dan disampaikan oleh Ibu Agama bisa kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Peserta didik kelas 6, untuk tujuan pembelajaran kita saat ini atau pembelajaran kita dalam pelajaran 2, yaitu yang pertama, peserta didik bisa memiliki kerinduan untuk beribadah. Yang kedua, peserta didik harus tahu unsur-unsur dalam ibadah itu sendiri. Dan ayat Alkitab yang menjadi dasar pembacaan atau pembelajaran kita hari ini yaitu terdapat dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 dan Mazmur 100. Itu adalah tugas kalian untuk membacanya sebentar ya. Dan saat ini mari kalian mendengarkan penjelasan-penjelasan Ibu untuk materi pembelajaran saat ini. Di kelas 6, orang Kristen itu dikenal dengan peribadatannya yang kompleks, di mana orang Kristen pun dikenal sebagai orang yang sering dan suka beribadah. Namun, ibadah yang bagaimanakah yang diharapkan untuk menjadi gaya hidup orang Kristen atau style hidup orang Kristen? Nah, ibadah Kristen haruslah Alkitabiah, artinya bersumber dan berdasar pada Alkitab, sehingga Alkitab merupakan sumber pengetahuan kita akan Allah dan penebusan dunia di dalam Yesus Kristus. Karena itu, pembacaan Alkitab merupakan bagian yang dasar dalam ibadah, menunjukkan keberadaan dan kesempurnaan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan manusia di alam semesta. Maka sangatlah penting sekali mengapa dalam peribadatan bahkan dalam pembelajaran harus selalu ada ayat Alkitab yang mendukung dalam pembelajaran dan juga harus membaca Alkitab, karena dalam membaca Alkitab itu kita belajar tentang Allah. Peserta didik kelas 6, ibadah Kristen haruslah dialogis. Mengapa? Karena dalam beribadah itu Allah berbicara dan juga mendengarkan. Manusia juga mendengarkan
dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon dalam ibadah itu terwujud dalam bentuk nyanyian, doa-doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan juga persembahan materi. Serta didik kelas 6, ciri-ciri ibadah Kristen juga bersifat komunal. Artinya itu dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Meskipun orang yang beribadah terdiri dari beragam orang, kita melakukan unsur-unsur ibadah secara bersama-sama. Jadi, ciri komunal ini ibadah haruslah menunjukkan keramahan dan penuh kekeluargaan di antara sesama umat yang beribadah. Mengapa demikian? Sebab ibadah Kristen tidak boleh berpusat hanya pada diri sendiri. Dalam ibadah kita mendoakan dunia dan menawarkan keramah-tamahan bagi semua orang yang tinggal dalam ketakutan, keputusasaan, dan kesepian. Peserta didik kelas 6, ibadah itu mengutus kita untuk memiliki pola hidup yang mencerminkan kehendak Allah kepada dunia dan segala isinya. Dan umat yang beribadah ikut berperan hadir dan menghadirkan kehendak Allah itu. Dalam beribadah tidak sekedar membuat kita nyaman dengan janji-janji Allah yang baik, tetapi juga mengusik kita untuk tetap ikut berperan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, untuk mengusir ketakutan dan keputusasaan karena rupa-rupa peristiwa kejahatan dan ketidakadilan di muka bumi ini. Seperti contoh saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Orang sudah takut untuk keluar rumah, takut untuk bepergian jauh-jauh. Walaupun bepergian harus memiliki swab antigen yang dimana menandakan bahwa terhindar dari virus corona dan berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Ibadah Kristen haruslah ibadah yang selalu mencerminkan budaya setempat, di mana pola berbahasa, gaya berpakaian atau style dalam berpakaian, baik waktu, ritme, dan harmoni musik, serta gaya simbol-simbol visual yang sangat berbeda sesuai dengan konteks budaya masing-masing. Ibadah jangan sampai diperbudak oleh kebudayaan. Contoh, saat ini sedang ramai-ramainya dengan pemberitaan film-film Korea. Jangan kita terbawa akan budaya-budaya Korea. Rambut sudah dipirang, sudah memakai mini yang pendek-pendek. Ada itu mau pergi ke ibadah, ada itu mau pergi ke gereja. Ya, tidak ada. Tapi untuk saat ini kita beribadah di rumah saja karena pandemi COVID-19. Sehingga untuk gaya-gaya seperti itu tidak ada. Dan tidak bolehlah kalau sudah terhindar dari COVID-19. Mari kita beribadah kepada Tuhan Yesus sesuai dengan adat, pergi beribadah dengan gaya-gaya yang tidak sesuai. Kita akan terhindar jika kita menyerukan suara kenabian dan menantang tiap-tiap dimensi dalam budaya yang ganjil dengan Injil Kristus. Peserta didik kelas 6, tadi kalian sudah menyimak penjelasan Ibu, dan tugas kalian sekarang adalah mencatat materi pelajaran 2 ke dalam buku tulis atau buku catatan agama kalian halaman 5. Yang bagian ini ya. Setelah itu kalian melanjutkan dengan menjawab soal pilihan ganda di halaman 5 sampai dengan 7. Perhatikan baik-baik ya bagian ini. Kalian melanjutkan pada halaman 7 bagian 2, yaitu soal melengkapi. Di situ kalian mengisi titik-titik pada soal yang ada di bawah. Bagian ini juga jangan lupa kalian lanjut menjawab dan mengerjakan soal bagian 3, yaitu soal esai, di mana kalian menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dijawab ya soalnya. Setelah kalian selesai menulis dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian meminta orang tua kalian, yaitu ayah atau ibu, untuk menandatangani kolom yang sudah disediakan.
Di kolom yang Ibu beri tanda lingkaran merah. Kemudian kalian foto dan foto-foto pembelajarannya kalian kirim dalam grup pembelajaran WA. Ibu tunggu ya. Peserta didik, Ibu harapkan untuk segera menyelesaikan semua tugas-tugas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Karena minggu depan Ibu akan mengumpulkan tugas pembelajaran 1 dan tugas pembelajaran 2. Oke. Peserta didik kelas 6, demikianlah materi pembelajaran daring kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kelas 6 sudah selesai belajar agama dan boleh selesai dengan baik saat ini. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber pengetahuan yang sejati, kami naikkan doa ini hanya kepadamu saja. Amin.